Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 26 Oktober 2021. Mari kita persiapkan untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, Tuhan. Kami merasakan, Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan, dan secara jasmani kami tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami tidak belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita, siapapun mereka, orang percaya, pasti kita pernah dipertemukan dengan orang-orang dari berbagai golongan. Baik itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin atau kekurangan, atau orang-orang yang kurang pandai. Ya. Mungkin kita dipertemukan juga dengan orang-orang yang kaya, bahkan orang-orang yang sangat kaya. Ya, kita juga mungkin dipertemukan dengan orang-orang yang baik, sangat baik, tapi ada kalanya kita dipertemukan dengan orang-orang yang jahat atau mungkin bahkan sangat jahat. Ya. Dan kita tidak bisa memilih, Bapak Ibu saudara. Kita tidak bisa memilih, atau misalnya kita bawa dalam pergumulan doa, ya, kita sampaikan pada dalam doa kita supaya Tuhan jangan dipertemukan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang merugikan. Kita tidak bisa seperti itu. Ya, karena Tuhan itu sudah memiliki kurikulum untuk masing-masing kita. Ya, jadi setiap kita, setiap Bapak Ibu saudara dan saya itu harus melewati kurikulum. Ya, kalau anak sekolah itu bagaikan kurikulum yang harus kita lewati, dan masing-masing kita berbeda. Dan itu Tuhan yang tahu. Itu Tuhan yang tahu. Kalau memang orang itu mengasihi Tuhan, ingat ya, kalau memang orang itu mengasihi Tuhan, Tuhan akan bawa mereka untuk mereka masuk dalam kurikulum Tuhan yang harus mereka lewati. Dan Tuhan akan melihat bagaimana perkembangan, progres kita setelah menjadi orang percaya sekian tahun itu, progres kita seperti apa. Ya. Tetapi kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan, orang itu memang dasarnya tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan campur tangan. Ya, Tuhan tidak akan intervensi dalam hidup orang itu. Ya. Ingat, ini prinsip. Jadi kalau orang itu memang dari dalam dirinya tidak ada rasa mengasihi Tuhan, Tuhan biarkan begitu saja. Ya, terserah mereka mau mencari cara penyelesaian ala mereka. Ya, Tuhan tidak ambil pusing. Karena memang mereka bukan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau berperkara, Tuhan tidak mau berurusan dengan orang-orang seperti ini. Ya, sama dengan kita. Kalau ada orang-orang yang sangat tidak memerlukan kita, kita kan seperti acuh kalau mereka itu punya persoalan, mereka punya masalah. Ya, karena kita tahu bahwa mereka tidak memerlukan kita. Tetapi kalau orang itu memerlukan kita, ya, ada niat atau keinginan yang baik untuk membangun persahabatan, ya, membangun pertemanan, kita pasti ada beban, kita pasti punya kerinduan yang besar untuk menolong mereka. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita itu pasti dipertemukan dengan berbagai tipe orang, ya, dan kita tidak bisa memilih. Karena sekali lagi itu adalah kurikulum, ya, kurikulum yang disiapkan Tuhan bagi setiap kita.
Kalau misalnya orang itu sombong, ya, tapi dia mengasihi Tuhan, tapi masih sombong, nah, nanti sama Tuhan dipertemukan orang-orang yang hebat, ya, supaya dia itu direndahkan. Ya, akhirnya dia nggak bisa sombong. Ya, ya seperti itu. Ya, mari kita mau belajar dari kitab Mazmur pasal 41. Ya, Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai dengan 4. Dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Kalau dalam terjemahan Yunani dikatakan orang lemah dan miskin. Ya, lemah dan miskin. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau di sini dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya, ingat yang tadi saya katakan, kita pasti akan dipertemukan dengan berbagai macam atau berbagai tipe atau keadaan orang. Nah, ini dikatakan orang lemah dan miskin. Pasti kalau di sini dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah dan miskin, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini pasti berlaku hanya bagi orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi ayat ini berlaku bagi orang-orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena gini Bapak Ibu saudara, kalau orang itu tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, mereka enggan, ya, mereka enggan atau mereka menghindar bersentuhan dengan orang-orang yang lemah dan miskin. Ya. Dia tidak tahu bahwa itu memang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali Tuhan hadirkan orang lemah dan miskin di hadapan kita, kita bisa menghindar. Ya, kita menghindar dengan cara apapun. Nanti, lain waktu kita dipertemukan dengan orang lemah dan miskin, mungkin kita bisa menghindar. Tapi kalau sekian kali memang kita terus menghindar, Tuhan, kamu memang tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, itu. Jadi kita harus merenungkan perjalanan hidup kita pada hari ini, pada minggu ini, pada bulan-bulan ini. Kita ini sama Tuhan dipertemukan orang-orang macam mana, ya. Maunya kita itu kan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang murah hati, dipertemukan dengan orang-orang yang dewasa rohaninya. Maunya kita dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, memiliki kekayaan yang cukup. Itu kan mau kita, ya. Karena memang kalau orang lemah dan miskin itu jarang orang tertarik bersentuhan dengan orang semacam ini, karena kita tidak bisa mengambil keuntungan apapun dari orang-orang seperti ini. Nyaris kita tidak bisa, ya, tidak ada untungnya bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya, kalau boleh dibahasakan. Cuman kan kita tidak terucap lewat mulut kita, ya. Orang yang tidak punya kedudukan, orang yang tidak punya posisi, kadang-kadang malas kita. Apa yang bisa kita ambil dari persahabatan saya dengan orang itu? Ya. Kan kacamata dunia pasti ke sana. Ya. Kita tidak akan bisa memperlakukan hukum take and give. Ya. Mendapatkan dan memberi, atau memberi dan mendapatkan. Nah, kalau memang kita terhadap orang lemah dan miskin itu kan kita hanya yang paling kita hanya bisa memberikan pertolongan ke dia, sementara kita tidak bisa terlalu berharap banyak dari dia. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengatakan, ya, berbuatlah baik terhadap orang-orang yang lemah dan miskin itu,
ya, kita memperhatikan mereka, berbuat baik kepada mereka, yang kemungkinan mereka itu tidak akan bisa membalas kebaikan kita. Ya, perhatikan. Mari kita merenungkan, kita akan berbuat baik, kita akan memperhatikan orang-orang yang seperti ini, yang secara kasat mata dia tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan kita. Ya, karena kita diberkati sementara dia kondisinya seperti itu. Tapi ingat, justru ketika Bapak Ibu sedang melakukan hal ini, karena orang itu tidak mampu membalas kebaikan kita, justru Tuhanlah yang akan membalas. Ya, kalau kita berbuat baik ya terhadap orang yang mampu, orang yang kaya, nanti suatu saat dia bisa membalas kebaikan kita itu justru lebih dari apa yang kita perbuat pada mereka. Ya, dan ini ya bukan tidak ada nilainya, tetapi kurang bernilai. Karena kita sudah selesai urusannya, kita sudah dibalas dengan orang itu. Tapi kalau kita berbuat baik, kita memperhatikan orang-orang yang lemah dan miskin, di mana kita tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa membalas kebaikan kita, justru disitulah Tuhan sendiri akan membalas kebaikan kita. Nah, ini penting. Ini harus Bapak Ibu Saudara harus memiliki cara berpikir seperti itu. Kita jangan menghindar jangan menghindar kalau Tuhan pertemukan dengan orang-orang seperti itu. Ya, memang saya katakan orang-orang ini bisa mengganggu, ya, bisa mengganggu kita. Di satu pihak kita juga tidak bisa memanfaatkan orang-orang seperti ini. Tapi ingat, kita tidak berurusan dengan orang itu, tapi kita berurusan dengan Tuhan. Ingat Lazarus dan orang kaya. Ya. Ingat ya Matius pasal 25 yang katakan yang orang-orang benar itu katakan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Bila mana kami melihat engkau haus dan kami memberi engkau minum. Ya, bila mana kami melihat engkau telanjang, kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi tumpangan. Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan terhadap sesamamu itu sama seperti kamu memperlakukan aku. Karena sesama kita, ya, orang-orang yang kurang beruntung, orang lemah dan miskin, itu juga umat makhluk Allah, itu juga umat Allah. Ya. Dan mungkin orang-orang seperti itu pasti ada di dalam dunia ini, pasti ada. Ya, di dunia ini pasti ada orang-orang seperti itu. Karena memang itu dipakai alat, ya, dipakai oleh Allah sebagai alat untuk menguji kepekaan kita. Seberapa kita peka melihat orang-orang seperti itu. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kalau dipertemukan dengan orang-orang yang lemah dan miskin, bagaimana respon kita? Itu akan dilihat oleh Tuhan. Juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kaya, pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, Tuhan juga akan melihat bagaimana respon kita. Ya. Kalau kita melihat orang-orang lemah dan miskin, kita ayat ini katakan, berbagailah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Dan di bawahnya ayat 3, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi karena perbuatan orang benar itu terhadap orang yang lemah dan miskin, akhirnya Tuhan yang akan membalas. Coba kita bayangkan. Ya, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Artinya ada saatnya kita itu naas, ada saatnya kita ceroboh, sehingga waktu celaka pun kita mungkin tidak fatal. Ya, atau mungkin pada waktu kecelakaan kita diselamatkan oleh karena campur tangan Tuhan. Ini ayat ini. Ya. Dikatakan Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi pada keadaan yang semua orang mengalami musibah, mengalami penderitaan, dia diluputkan. Ya, secara fisik dia tidak cacat, dia tidak
tidak parah. Ya. Yang ayat 3, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Pasti ini dilindungi dari orang-orang yang berbuat jahat terhadap mereka itu. Dilindungi, ya, sehingga disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Jadi orang-orang seperti ini akan dibela oleh Tuhan. Dibela oleh Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, masalahnya adalah tidak banyak orang percaya yang memiliki kepekaan melihat orang-orang lemah dan miskin ini. Yang ada di dalam benaknya apa? Mengganggu saya. Aku sendiri masih kurang. Ya. Aku sendiri masih kurang. Nah, kecenderungannya apa? Menghindar mereka. Menghindar. Ya. Padahal itu dihadirkan Tuhan dalam hidup kita, seperti Lazarus dan orang kaya itu. Ya. Dan setiap kita pasti dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Pasti. Ya, masalahnya itu kita peka apa enggak? Itu saja. Maka yang minggu kemarin saya katakan, bagaimana kita memiliki spirit atau gairah seperti gairah yang ada dalam diri Allah dan Tuhan Yesus. Ya, pada intinya beliau ini yang mulia, Allah Bapa di surga, juga Tuhan Yesus ini tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi kalau melihat orang itu langsung tergerak hatinya, bagaimana orang itu binasa. Terserah mau orang itu jahat kepada kita, orang itu tidak baik terhadap kita, tetapi kita memikirkan supaya orang ini tidak binasa. Nah, sama ketika kita diberhadapkan dengan orang miskin, kita harus mengatakan bahwa saya sedang diberhadapkan dengan umat Allah. Ya, kenyataannya memang orang-orang miskin itu kan memang umat Allah. Ya. Orang miskin ini Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa memahami. Ada orang-orang miskin yang memang dia terlahir dari keluarga yang tidak atau kurang beruntung. Ya. Ya, jadi terlahir misalnya bapaknya dalam kondisi seperti itu, ibunya seperti itu, bapaknya nggak lama meninggal, ibunya pas-pasan. Mereka anak ini belum sempat mendapatkan didikan dari orang tuanya. Mereka juga tidak ada dalam lingkungan yang baik. Jadi akhirnya dia berkembang seperti itu saja. Yang akhirnya dia tidak seberuntung orang-orang yang dilahirkan dari orang-orang yang cukup, pendidikannya baik, secara materi cukup, dia kurang beruntung. Nah, mungkin ini akan miskin, tetapi Tuhan pasti ada cara Tuhan untuk merubah orang-orang seperti ini kalau memang dia memiliki nurani yang baik. Sekalipun orang seperti ini kurang pendidikan, berpendidikan kurang, ya, dan dia tidak dididik oleh orang tua mereka. Tapi kalau memang orang ini memiliki nurani yang baik, Tuhan pasti ada cara untuk merubah nasib orang seperti itu. Dan kita tidak boleh meremehkan. Ya, kita harus menyikapi orang ini dengan benar. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dipertemukan dengan pejabat-pejabat tinggi yang pernah saya katakan, dengan orang-orang yang berada, itu pun dilihat sikap kita. Yang tadi kan pertama, kita dipertemukan dengan orang lemah dan miskin. Bagaimana kepekaan kita melihat mereka. Nah, sekarang kalau kita dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, jauh di atas kita. Ya, ini yang pernah saya katakan di dalam Amsal 23. Dikatakan Amsal 23 ayat 1. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila nafsu besar. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Sama, jadi ketika kita dipertemukan dengan orang yang kaya, orang yang punya kedudukan tinggi, kita juga diuji. Justru di sini juga berat ujiannya. Taruh pisau di dalam leher supaya kita tidak rakus. Ya. Jadi jangan kita ketika melihat orang kaya apa sangat kaya, wah, pengennya kita minta dibantu ini, minta difasilitasi ini. Ini kan orang nggak tahu diri. Ya. Jadi katakan, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu.
Jadi kalau keinginan daging kita kuat itu harus taruh pisau. Jangan banyak mau. Karena justru disinilah kita akan mendapatkan bencana di sini. Ya. Kalau kita punya saudara kaya dan saudara itu baik sama kita, jangan kita memanfaatkan kekayaan mereka untuk kenyamanan kita yang akhirnya membuat kita apa? Justru malah rusak. Ya. Jangan mengingini makanan mereka. Ya, makanan mereka mungkin bukan porsi untuk kita. Ya. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Ya. Karena kalau memang dia orang kaya, ya itu memang porsinya, misalnya mobilnya kelas A ini, memang porsinya dia seperti itu. Dia kalau liburan perginya ke sana. Oh, memang orang itu porsinya ke situ. Tapi jangan kita ikut-ikutan juga pengen punya mobil seperti dia, liburan juga seperti dia. Padahal kemampuan kita tidak seperti dia. Ya, itu kan menipu, akhirnya menjerat kita. Ya, jadi ini Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ketemu siapapun kita, Tuhan mau melihat bagaimana respon kita, benar atau salah. Dan kalau kita salah merespon, maka kita bisa terhilang dari hadapan Tuhan. Ya, maka supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak berlarut-larut kita selalu salah di dalam merespon, ya, merespon setiap peristiwa, setiap momen, setiap malam kita duduk di kaki Tuhan, disitulah gunanya. Ya, setiap malam kita duduk di kaki Tuhan dan nanti Roh Kudus akan berbicara, kamu tadi salah, kamu tadi kurang tepat. Nah, makanya saya terus mendorong, ya, jangan bosan-bosan kita duduk di kaki Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan berbicara, mengingatkan kita. Ya, mengingatkan Bapak Ibu dan saya, supaya kita tidak salah dalam merespon. Ya. Jadi orang yang memperhatikan orang yang miskin dan lemah, itu orang yang berbahagia. Karena dia mengerti kebenaran. Dia tahu kebenaran, bahwa aku memperlakukan orang ini, bukan aku melihat orang, tetapi ini memang dihadirkan Tuhan. Ya. Dan orang ini dengan sadar melakukan itu tanpa mengharapkan imbalan. Ya. Dan dia berbahagia, aku bisa menolong orang yang orang itu nanti tidak mungkin bisa membalas kebaikan saya. Karena dia tahu bahwa Tuhan sendiri akan membalas. Ya. Itu. Ya, kita menolong orang yang orang itu tidak mungkin bisa membalas, itu wah, nanti Tuhan sendiri akan membalas. Coba. Jadi karena tindakan dan perlakuan orang ini terhadap orang yang lemah dan miskin itu, Tuhan meluputkan kita, ya, dari, dikatakan, ya, meluputkan kita, ya, meluputkan mereka ini pada waktu celaka. Tuhan melindungi, Tuhan membela, dan Tuhan menolong pada waktu sakit. Itu kan pertolongan yang dilakukan oleh Tuhan yang tidak pernah ada di dalam bayangan kita. Ya, maka tadi saya katakan, kita menolong orang yang orang itu tidak memiliki kemampuan membalas kita, Tuhan yang akan membalas. Dan balasan yang diberikan Tuhan itu jauh dari bayangan kita. Itu 4 hal itu. Meluputkan dari celaka, melindungi dan memelihara nyawa mereka, dan membela kita terhadap musuh-musuh kita, dan memberikan kesembuhan pada waktu kita sakit. Ya. Ini nih Bapak Ibu Saudara. Jadi selalu ada kesempatan Bapak Ibu Saudara dan saya dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Baik itu orang lemah dan miskin, baik itu orang kaya dan pembesar, pejabat tinggi, ya. Tapi kita harus merespon dengan benar. Jangan karena salah kita merespon, kita menjadi orang-orang yang akhirnya bisa terhilang dari hadapan Tuhan. Ya. Olehnya saya terus mendorong Bapak Ibu Saudara, tekunlah belajar kebenaran firman Tuhan. Dan terus siapkan waktu terbaik untuk ada di kaki Tuhan. Untuk menantikan lawatan Tuhan. Untuk menantikan Roh Kudus berbicara pada setiap kita. Maka kita akan terus dikoreksi. Dan kita tahu kapan kita salah. Dan ada kesempatan untuk kita memperbaikinya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa,
Kami bersyukur atas selawatan-Mu dalam pemberitaan firman-Mu pada sore malam hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan dan kesetiaannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.